warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini materi pelajaran kita adalah amanah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat sekaligus memberikan pemahaman kepada kita untuk bisa melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah setelah kalian melihat dan mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu atau dapat yang pertama, meyakini bahwa sikap dan perilaku amanah sebagai cerminan dari iman yang benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu bersikap dan berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan makna perilaku amanah dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan macam-macam amanah dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan contoh perilaku amanah dengan benar. Dan yang keenam, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita tentang materi amanah. Dan marilah kita ketahui tentang pengertian amanah. Tahukah kalian tentang arti amanah? Amanah artinya kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Sebagai perilaku, amanah merupakan suatu sikap terpuji atau biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Kemudian, perilaku amanah artinya dapat dipercaya. Kalau amanah sebagai perilaku artinya dapat dipercaya. Orang yang amanah itu dapat dipercaya untuk menjaga dan menyampaikan sesuatu dengan utuh, tidak menambah, tidak mengurangi, ataupun tidak menggantinya. Melanggar amanah itu sama artinya berkhianat. Makanya kalian harus menjadi orang yang amanah, jangan suka menjadi orang yang berkhianat. Anak-anak, amanah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Dalam menyampaikan wahyu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun menambah, mengurangi, apalagi menggantinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua kebaikan yang berasal dari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita harus berperilaku amanah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, ada dua macam amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu yang pertama, amanah memelihara alam semesta beserta isinya. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus melestarikan alam ini. Kita tidak boleh merusaknya. Kemudian amanah yang kedua, yaitu amanah terhadap agama. Bagaimana amanah terhadap agama itu? Yaitu tentang bagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat 5 waktu, kemudian berbakti kepada ayah dan ibu kita, terus patuh dan taat serta hormat kepada guru dan orang tua. Intinya amanah terhadap agama itu adalah kita harus menjaga ataupun
melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagai pelajar, tentunya kalian harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Contohnya apa saja? Contoh amanah sebagai pelajar atau contoh pelajar yang amanah yaitu yang pertama, yaitu saat guru menjelaskan pelajaran, murid mendengarkan secara seksama dan tidak bercanda. Itu perilaku amanah. Kemudian contoh berikutnya adalah murid mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, ya, apalagi ini pembelajarannya pembelajaran daring, ya, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian kerjakan di rumah, kemudian dilaporkan kepada guru melalui pesan-pesan WhatsApp ataupun kalian kirim buku tugas kalian ke sekolah sesuai dengan permintaan Bapak Ibu guru kalian. Tentunya perilaku amanah ini punya hikmah yang bermanfaat. Apa saja hikmah perilaku amanah tersebut? Hikmah dari sifat amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Jika kita orang yang amanah, ya, kita mendapatkan amanah dan kita melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam hati. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat atau perilaku amanah. Sebagaimana Allah mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang amanah. Makanya beliau diberi gelar Al-Amin atau orang yang dipercaya. Anak-anak, sebagai rangkuman dari pembelajaran kita dari awal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa amanah artinya kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Kemudian yang kedua, sebagai perilaku, amanah merupakan suatu sikap terpuji atau termasuk akhlak mahmudah. Yang ketiga, perilaku amanah artinya dapat dipercaya. Yang keempat, orang yang amanah itu dapat dipercaya untuk menjaga dan menyampaikan sesuatu dengan utuh, tidak menambah, tidak mengurangi, ataupun tidak menggantinya. Kemudian yang kelima, amanah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ada dua macam amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu yang pertama amanah memelihara alam semesta dan isinya. Kemudian yang kedua amanah terhadap beragama. Yang ketujuh, salah satu contoh perilaku amanah sebagai pelajar yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedelapan, hikmah dari sifat amanah yaitu satu, akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Yang kedua, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pembelajaran kita, dan untuk mengukur sejauh mana kalian bisa menguasai materi tadi, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Soal nomor 1, apakah yang dimaksud dengan amanah? Kalian jelaskan pengertian amanah. Kemudian yang kedua, jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah. Jelaskan bagaimana sifat amanahnya Nabi Muhammad, sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, amanah apa sajakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia? Sebutkan. Jadi kalian diperintahkan untuk menyebutkan amanah apa saja yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Soal nomor 4, sebutkan 3 contoh amanah yang harus dipenuhi oleh pelajar. Kalian sebutkan 3 contoh amanah. Bisa kalian sebutkan contoh-contoh lain yang tadi Pak Guru contohkan dalam materi, ya. Kemudian soal yang kelima, sebutkan hikmah yang akan diperoleh apabila
memiliki perilaku amanah. Demikianlah anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.